Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadira dan sekarang saya akan membahas mengenai praktikum geologi struktur tentang metode 3 titik. Jadi pada awalnya kita dapat menemukan hal-hal yang diketahui dulu nih pada soal, yaitu jarak BKA sebesar 500 meter kalau misalnya di input, karena kita punya skala 1/10.000 jadinya di kertas milimeter blok jadi 5 cm. Begitupun jarak CKA 4,5 cm. Pada awalnya nih kita harus memplot dulu nih titik A-nya mau di mana. Kan di sini nih misalnya titik poinnya nih. Baru nanti lihat soal lagi. Ini kan north 190 derajat is berarti kalau misalnya nih dari titik A ini arahnya ke timur sebesar 190 derajat, kita akan menemukan titik B gitu kan. Pakai busur aja berarti kan kalau segini kan 180 nih kan. Berarti tinggal tambahin 10 derajat lagi kan menuju 190. Nah, kalau udah kita dapat titik B di sini itu sebesar 190 derajat. Nah, jaraknya tahu dari mana? Dari sini. Dari sini nih, jarak ini ketentuan jarak. Jadi dari A ke B 5 cm. Terus CKA nih, ini kan sebesar 130 derajat. Berarti hitung lagi jarak dari A 130 derajat, dapat C di sini sebesar 4,5 derajat. Tahu dari mana? Dari sini. Yang kedua, langkah kedua kita akan menemukan kita akan tarik garis nih dari A ke B ke C sehingga bentuk segitiga. Setelah itu kita akan menggaris bawah nih garis K ini yang panjang nih untuk menentukan titik aksennya. Jadi tinggal digaris bawahin aja ke semuanya, semua titik A-nya ini ke bawah. Jadi B ke bawah nih, terus A ke bawah, C ke bawah sampai semuanya nyampe di titik K. Nah, kalau udah kita akan menemukan titik B aksen, A aksen, dan C aksen. Setelah itu kita akan menggunakan hal-hal yang diketahui juga dari soal mengenai titik elevasi. Jadi kalau misalnya A nih, kalau di soal kan 200 meter. Nah, kalau di milimeter blok 2 cm. Begitupun titik B, titik C. Nah, ini buat apa? Buat memplot titik aksen-aksen. Double aksen. Jadi kayak gini nih. Kan udah ketemu di titik K kan. Nah, itu tinggal turun. Kalau misalnya titik B, berarti kan 0,75 cm. Berarti tinggal turun 0,75 cm ke bawah, kita dapat titik B double aksen. Begitupun juga semuanya. Jadi kalau titik A di sini 2 cm, tinggal turun ke bawah sebesar 2 cm, kita akan menemukan titik A double aksen. Begitupun dengan yang C. Setelah itu kita buat garis segitiga biasa. Nah, selanjutnya kita akan membuat nih garis titik O ini dengan C. Gimana caranya? Caranya adalah kita harus membuat garis tegak lurus si O-nya ini. Ya. Habis itu, O dengan C ditarik garis lurus, terus juga di sini diplot ke atas. Sehingga kita menemukan titik O aksen. Setelah itu, kita garis lurus nih antara titik O aksen dengan C. Lurus aja. Nah, garis panjang ini, begitupun arahnya sama dengan yang kita lakukan kepada B dan A. Nah, terus selanjutnya kita akan gambar garis ini nih yang akan 90 derajat dengan garis antara O aksen dan C. Terus bagaimana sih kita menemukan titik triple aksennya? Caranya adalah kita menggunakan yang tadi nih, titik elevasi tadi. Misalnya nih kita mau cari antara titik A triple aksen dengan C triple aksen, gimana sih caranya gitu kan? Caranya adalah antara A kan 2 cm nih di sini. Terus C kan 1,25. Berarti selisihnya berapa? 2 dikurang 1,25 gitu kan. 0,75. Berarti dari garis yang ini sekitar 0,75. Nah, 0,75 kita dapat titik C aksen. Begitupun dengan B aksen, berarti 2 dikurang berapa? 0,75 gitu kan. Berarti kan berapa? 1,25. Berarti jarak titik sini ke B 1,25 kurang lebih. Nah, habis itu kita menemukan titik triple aksen. Setelah itu kita akan menentukan dip dan strike. Gimana caranya? Garis yang ini nih jika kita hubungkan dengan garis yang ini, kita akan menemukan alfa di tengah-tengah. Nah, sudut alfa ini merupakan sudut dari dip. Kalau misalnya kita menggunakan busur, kita akan menemukan 15 derajat dipnya ini, alfanya ini. Kalau misalnya kayak gini. Jadi kayak ukur biasa aja kayak gini gitu. Habis itu, kalau misalnya strike di mana, kan tadi kan udah dapet ya yang C itu. Terus tinggal garisin lurus aja ke atas dari titik ini ya, dari titik perpanjangan dari O aksen dan C, kita busurin ke atas 90 derajat. Nah, itu kita akan menemukan strike. Jadi dari garis atas ini ke perpanjangan 0 O aksen ke C itu 89 derajat. Jadi kita dapat menemukan kalau misalnya dengan cara ini kita tahu nih kalau misalnya dapat north 89 derajat east dan 15 derajat deep gitu. Terus abis itu kalau dengan cara grafis sebenarnya lebih mudah ya karena lebih simpel caranya. Jadi awalnya kita sama nih sama yang di atas bikin A B C-nya gitu kan. Cuman bedanya kita nggak perlu garis bantu ini nih. Jadi kita langsung hitung berapa sih kalau dari titik B ini ke titik pertengahannya gitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Dengan cara titik elevasi A min titik TB per TC min TB. Jadi kan kita udah tahu nih. Elevasi A kan 200 gitu kan. Elevasi B-nya 75. Elevasi C-nya 1125 gitu kan. Terus tinggal dikurang-kurangin kalau ini adalah titik perpanjangan AB. AB kan di sini nih.
berapa? 500 meter gitu kan. Tulis 500 meter. Nah, kalau BD kan kita nggak tahu ya berapa kan lagi kita cari, berarti tinggal X. Nah, X-nya dapat sebesar 200 meter. Nah, karena kita menggunakan milimeter blok dengan skala 1/10.000, maka jadinya 2 cm di milimeter blok. Jadi jarak dari titik B ke titik D itu sebesar 2 cm gitu. Terus tinggal titikin nih sebesar 2 cm dari titik B. Kayak gini aja biasa nih. Nah, kayak gitu. Dapat, bentar. Kayak gini. Titik D, habis itu tinggal tarik garis ke arah titik C, perpanjangan, sama kayak yang di atas. Terus dalam menentukan titik ini juga sama dengan cara yang di atas. Habis itu kita dapat menentukan titik A aksen, C aksen, dan B aksen kan. Nah, buat tahu dip dan strike-nya juga sama kayak yang di atas. Jadi kalau misalnya dip itu dia sudut antara ini nih, garis ini yang 90 derajat tadi nih, dengan garis nih. Itu dip. Kalau misalnya strike gimana? Strike itu berarti garis perpanjangan DC ini dengan garis 90 derajat dari titik C. Ini nih, ini namanya strike. Jadi kita juga mendapatkan hasil yang sama dengan yang di atas, yaitu dipnya 15 derajat, strike-nya 89 derajat. Jadi secara keseluruhan north 89 derajat east, garis miring 15 derajat dip. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.